Selamat sore semua. Maaf sedikit telat karena masih cari-cari internet, cari-cari connection. Sore. Selamat sore sekali lagi dari kita di Mekar Buana dengan saya Putu Evi dan di sini Saya ada beli bule kita Wayan Pon Semare atau bisa dipanggil Pon. halo. Kenapa kamu mau perkenalkan diri? Enggak. Halo, Mbak Jasmine sudah tiba, ada Farah juga di sini. Sambil menunggu, saya mau perkenalkan dulu tentang tematik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, ini saya itu sebenarnya mengagumi sekali ya kawan-kawan atau orang-orang atau seniman, musisi atau pengusaha yang sudah menjalankan usaha atau kreativitasnya itu dengan memegang teguh prinsip-prinsip ya dan juga filosofi yang kita sendiri di Bali sudah kita tahu turun-menurun. Segala hal yang hubungannya dengan penciptaan tari, musik selalu berhubungan. Oh, juga kemarin saya dengar dari Cok Abi bahkan pengerjaan kain ende seperti itu pun itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan filosofi. Salah satunya adalah Trihita Karana. Kita semua tahu apa itu Trihita Karana di Bali ya. Nah, hubungan ini hubungan ini harus harmonis dan gimana ya supaya terbentuk sebuah kebahagiaan. Nah, jadi kita kan berharap apapun yang kita kreasikan, usaha kita yang kita lakukan itu akan memberi dampak yang baik pada lingkungan, diri sendiri dan juga bagi alam semesta. Nah, di sini ada kawan kita yang sudah banyak sekali followersnya dan juga udah pasti orang di Bali pada kenal, apalagi ya di luar Bali juga ya di Indonesia. Namanya Jasmine Okubo. Dia ini orang Jepang loh, hampir seperti suami saya ini sebelahnya terdampar di Indonesia. Nah, kita pastinya ingin banget ya tahu banyak soal ini dan juga usaha-usaha dan kreativitasnya selama berada di Indonesia atau di Bali gitu. Kita ingin banget menghadirkan banyak orang yang bisa menginspirasi kawan-kawan semua selama ada di rumah. Kita langsung aja ya kita undang Jasmine. Baik, mau ngobrol langsung. Kita tunggu masih loading. Juga kawan-kawan semua yang sudah hadir bisa langsung juga ya tanya-tanya nanti. Halo Jasmine, apa kabar? Halo, selamat sore. Bisa dengar nggak ya? Tunggu. Bisa dengar saya? Saya nggak bisa dengar Jasmine. Sebentar. Halo? Jasmine bisa dengar saya? Oh ya, sekarang bisa. Ternyata nggak usah pakai earphone. Oh gitu, oke. Saya pakai karena di sini anginnya keras sekali, jadi kayaknya lebih bagus bisa kita dengar seperti ini. Kita di luar ya. Kita di luar. Kita di Bali. Semoga nggak ada orang bakar sampah. Gimana kabar Jasmine? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mengajak saya juga untuk berbincang bersama Mbak Evi dan Wayang Pong. Iya, kami senang banget karena akhirnya punya kesempatan ya untuk bisa ngobrol gitu. Karena lumayan kita udah bertemu lama sekali. Tahun 2000 berapa itu? 2005 kayaknya. 2005 Di kita di Hard Rock di Hard Rock Radio. Waktu Jasmine dan Pon, saya masih pacaran waktu itu sama dia. Nganterin udah nikah ya? Belum punya anak aja ya. Kita pergi ke saya nganter dia ngobrol sama Jasmine di Hard Rock ini radio. Udah Jadi lama akhirnya sekali. sekarang iya lama banget makanya karena kita kayaknya kegiatan kita nggak pernah matching bareng ya karena Jasmine seorang choreographer yang lebih mungkin banyak nyiptakan tari-tari baru ya tari-tari kreasi sedangkan kami berkutat di hal-hal yang lama jadi sering gali-gali banyaknya. Tapi keren, salut. Iya. Perlu juga. Ya, harus ada yang menyeimbangkan ya. Jadi harus ada yang bergerak di
yang baru, tetapi memang terinspirasi dari tradisi. Tapi harus ada juga orang yang menjaga tradisi. Nah, kami adalah bagian orang yang suka menggali-gali. Ya, kami di bagian ini untuk ya kami ada di sini. Nah, yang membuat saya tertarik waktu itu, oh, kayaknya tema ini bagus diangkat dan orang siapa yang paling tepat saya ajak ngobrol bareng. Jadi saya kebayang Jasmine gitu. Melihat dari apa yang Jasmine track record yang saya lihat, tidak hanya sebagai koreografer, sebagai penari, tetapi juga sebagai seorang pengusaha, dan juga ada hal-hal yang terkandung di dalamnya yang kita orang Bali sendiri tahu ada filosofi seperti itu. Nah, kita ingin mengingatkan kembali ya anak muda yang ada di sana, di luar sana, supaya mungkin bisa terinspirasi. Sebenarnya apa yang kita sudah jalanin kadang-kadang kita lupa bahwa ini bisa dilakukan sekaligus saat kita lagi berusaha, saat kita lagi berkreativitas, bahwa komunikasi apa namanya kekuatan kita sebagai seorang penari atau seorang seniman itu sangat kali kuat untuk menyampaikan sebuah pesan atau komunikasi lewat kreativitas kita. Salah satunya dengan Jasmine kan dari menari ini. Nah, mungkin sebagai pembukaannya, saya ingin sekali mengenal Jasmine dan mungkin ada beberapa kawan saya juga yang sedang menonton ingin sekali mengenal siapa sih Jasmine ini, orang Jepang yang sudah lama tinggal di Indonesia. Gimana ceritanya Jasmine kok bisa sampai di Indonesia? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, itu ini juga udah berapa lama sih ini di Indonesia? Oh iya, sudah berapa tahun di Indonesia? Oh iya, sebentar saya coba lagi pakai earphone ya, soalnya suaranya agak kecil ya. Halo? Agak kecil. Oh iya, oke, good. Jadi awal mulanya itu karena saya punya keluarga yang suka travelers gitu. Jadi bapak saya dari usia 17 tahun sudah traveling, terus ketemu ibu, terus akhirnya kita emang sering di luar negeri, maksudnya bukan di negeri Jepang gitu, selalu di negeri orang gitu. Nah, salah satu tempat destinasi itu adalah di Pulau Bali, tapi waktu itu saya masih 3 tahun. Nah, pertama kalilah saya melihat kesenian tari Bali, terus seketika saya jatuh cinta dengan tari Bali. Nah, itu pandangan pertama ya. Jadi saya bilang kepada orang tua bahwa saya pengen jadi penari Bali saat itu. Cuman karena masih umurnya 3 tahun, orang tua bilang belum saatnya kamu memilih mau jadi apa gitu. Tapi saya terus bertekan, maksudnya bukan ini sih, tapi saya selalu berkata kepada orang tua bahwa saya pengen belajar tari Bali, saya pengen jadi penari Bali, terus karena itu udah selama 6 tahun saya berkata kepada orang tua dan akhirnya mereka menyerah, terus ya udah deh coba kita ke Bali lagi gitu. Nah karena kebetulan orang tua suka keliling, traveling, mikirnya coba lihat budaya India, coba lihat budaya Kamboja, siapa tahu bakal tertarik. Tetapi apa yang saya melihat di tari tradisi Bali itu tak terlupakan, ya sehingga saya tetap kekeh pengen belajar tari Bali, dan saya bisa dibilang saat itu belum terlalu tertarik dengan tari kontemporer atau tari-tarian yang lainnya gitu. Emang betul-betul pengen belajar tari Bali, dan mulai belajar pertama kali itu saat usia 9 tahun akhirnya gitu. Wow, berarti kayak orang Bali yang sendiri udah bilang ya, karena usia 9 tahun sudah usia yang pas banget ya untuk menyerap pelajaran tari Bali ini ya. Ya, Nah, sudah cukup ini ya, paham. jadi berapa lama akhirnya proses belajar sampai akhirnya, oh berarti memang akhirnya menetap di Bali atau bagaimana? Awalnya tidak, awalnya paling cuman sebentar-sebentar saja saya dapat kesempatan untuk latihan, terus belajar. Habis itu tahun 2001 sih lebih menatap di Bali, gitu.
berarti keluarga masih tetap di Jepang atau traveling seperti itu, dan Jasmine aja Em, yang tetap di Bali. Iya, jadi lebih berkurang porsi travelingnya, terus menetap di Jepang, di Bali akhirnya. Iya. Mm-mm. Nah, saya lihat juga dari apa namanya hasil koreografinya banyak juga mengandung unsur kekayaan Indonesia ya. Tidak hanya dari pakaian, tetapi apa namanya terinspirasi dari cerita yang ingin diangkat, dan juga apa nama gerak tarinya juga ada gerak tari lain selain tari Bali. Walaupun kita bisa melihat dasar tariknya memang kelihatannya kebanyakan di tari Bali ya. Nah, bisa ceritain nggak sedikit asal mula juga belajar tari-tari Indonesia di mana aja? Jadi sebenarnya yang seperti saya tadi cerita, saya tuh betul-betul suka dan cinta banget sama tari Bali yang tidak bisa digoyah, tapi dengan berjalannya waktu, bertemu dengan banyak seniman, terus juga saya menyadari bahwa saya orang Jepang. Sebagai orang Jepang itu sebetulnya mau berkarir di tari tradisi itu sangat susah. Saya menyadari karena saya ngalamin bahwa banyak kesempatan yang baik itu pasti emang masuk akal juga gitu. Kenapa misalnya misi budaya ke luar negeri tidak mungkin bawa orang Jepang, pasti bawalah orang Bali gitu. Dan itu emang masuk akal. Tapi waktu saya karena masih kecil gitu, kenapa saya saya berusaha yang terbaik, tetapi kenapa saya uh, tidak kepilih gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu malah menjadi pelajaran bahwa ketika kita bergerak di bidang apa yang akan kita bisa tunjukin bakat kita atau bisa lebih maju, dan akhirnya saya mulai beralih ke tarian kontemporer gitu. Tarian kontemporer juga saya mulai membuka wawasan saya bahwa kenapa tidak mencoba belajar tarian daerah lain juga gitu, yang akhirnya menjadi sebuah folder di dalam tubuh saya yang akhirnya saya bisa mengembangkan gitu. Jadi walaupun saya misalnya katakanlah saya belajar tari Dayak atau tari Kalimantan, tapi saya tidak menyatakan bahwa saya spesialis gitu. Tetapi saya mengembangkan dari unsur gerak mereka atau dari filosofisnya gitu. Iya. Sangat penting ya sebagai seorang koreografer yang mengambil intisari dari setiap tradisi itu. Jadi penting kombinasikan. Iya, penting juga memikirkan filosofinya atau apa sih yang menjadi background gerakan tersebut di ada seperti itu ya. Iya, saya juga pernah dikasih tahu sama Pak Prof Dibia zaman dulu bahwa kamu mau nari apa aja, tetapi kamu satu saja punya basic yang kuat gitu. Nah, saya merasa basic tari saya pertama kali itu adalah tari Bali, dan saya sangat bersyukur dan merasa sangat bangga sekali bahwa saya bisa pernah belajar tari Bali yang akhirnya menjadi dasar dari dasar tubuh saya gitu untuk mau kemanapun, tapi saya tetap punya basic yang kuat gitu, dan itu berkat tari Bali gitu saya rasa. Iya, keren sekali. Saya sangat mengerti hal itu, dan memang penting ya kita punya satu landasan yang kuat. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin say hello dulu ke kawan-kawan di sini. Banyak loh kawan-kawan penari yang ternyata nonton di sini. Ada terima kasih. Bahkan ada kawan-kawan yang desainer juga ada di sini. Kayaknya keren banget ya kalau kita juga, karena masih bisa nanya-nanya soal itu juga, karena Jasmine ini juga punya usahanya kita poleng ini ya kan, itu kayak fashion design juga ya, poleng Bali itu. Iya, jadi jadi
Sebetulnya co-founder, jadi ini kami bangun berdua. Satu lagi namanya Beli Dibal, dan saya sendiri kami bangun berdua. Ini adalah sebuah ruang, siapa saja silakan bergabung, tapi kami emang lebih banyak di performing art. Di performing art, dan juga memberikan ruang bagi teman-teman bisu tuli dalam sebetulnya kegiatannya sebelum pandemi ini terjadi. Kami rutin setiap minggu mengadakan workshop, baik workshop olah tubuh, tari, melukis, dan membuat kostum kayak gitu. Nah, tapi ketika kita kayak ada target kayak mereka mau buat pementasan, baru setiap hari kita padatin jadwal. Tapi kalau nggak ada ya 1 minggu sekali gitu. Terus karena anak-anak ini sangat berbakat, kami juga sebetulnya sebelum pandemi ini saya memancing mereka untuk bikin karya sendiri gitu. Cuman ini lagi tertahan. Semoga kalau sudah membaik situasinya pengen melanjutkan lagi gitu. Nah, Kira-kira inilah, seperti itu. Kita Poleng Bali inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita. Dari apa yang kan Jasmine sendiri lakukan, ini adalah salah satu sebagai co-foundernya ya. Itu tadi diceritain siapa sih atau apa sih yang mengawali keinginan membuat wadah ini, Kita Poleng Bali ini? Yang pertama emang saya dan Beli di Bali ini punya sangat mencintai kesenian ya, maksudnya seni pertunjukan, dan kita juga ada sangat ketertarikan terhadap filosofi Bali, budaya Bali, bahkan budaya-budaya yang lainnya gitu. Dan mengapa tidak direalisasikan dalam seni pertunjukan gitu? Banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan melalui seni pertunjukan. Nah, selain itu teman-teman kami juga awal mulanya emang sangat sederhana keinginannya. Kami pengen teman-teman tuli ini kita bisa memberikan apa gitu, karena kurang adanya ruang mereka bisa berkreativitas. Makanya kami mulai mencoba dari hal kecil. Misalnya emang sangat sederhana sekali. Yang awalnya biasanya kami mengharapkan ada dana segini, kalau coba seandainya ada dana segini kita bisa berbuat ini. Tapi kalau kita menunggu dana itu tidak akan jalan gitu. Akhirnya kita patungan, misalnya di kantung ada berapa gitu. Oh ya, coba beli kanvas dulu deh, coba beli akrilik dulu deh gitu. Mulai dari hal kecil dan sederhana emang. Tapi karena teman-teman tuli juga sangat semangat, dan banyak sekali orang-orang akhirnya mendengar bahwa ternyata di Kita Poleng ini ada gerakan buat teman-teman tuli, yang akhirnya mereka diberikan tempat, kesempatan pentas, diundang ke beberapa acara seperti itu. Ya, ini yang sangat mengagumkan kan, karena tidak banyak orang saat mereka memulai kecil atau bahkan baru memulai sesuatu dan kreativitas dari dirinya sendiri dan sebagainya, itu memikirkan juga apa sih yang mereka bisa beri untuk Bali atau untuk orang-orang Balinya. Dan ini saya sangat kagumi sekali ya, karena kami berdua juga mempunyai filosofi landasan dasar yang sama, sehingga makanya muncul ide juga kita akan ngobrol, gali lebih banyak dan menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ada juga nih pertanyaannya ya yang bikin saya penasaran, karena kan pastinya susah banget kan kerja sama atau mewadahi kawan-kawan yang memiliki ya cara belajar yang pastinya berbeda, mereka bisu dan tuli. Bahkan saya lihat ada juga di video ada kawan yang diajak dalam Kita Poleng itu tidak difabel ya, tidak ada kaki, masih memakai tongkat. Nah, seperti ini kan membuat
apa namanya, untuk mengajak mereka menari, ini pastinya ada komunikasi-komunikasi tertentu yang dibentuk dan dibuat bersama supaya saling paham. Mungkin bisa cerita sedikit soal ini. Iya, saya boleh cerita sedikit ya, agak flashback sebelum saya menjawab. Jadi emang entah kenapa saya dari dulu sering sekali ada pertemuan-pertemuan yang tidak sengaja, tetapi kayak sebelum saya sempat pulang ke Jepang beberapa tahun. Nah, pada saat itu saya kerja di sebuah kantor. Nah, di bawah kantor saya itu ada namanya support yacht station gitu. Jadi ternyata itu adalah sebuah foundation buat teman-teman yang mempunyai kayak semacam Down syndrome, terus kayak apa ya istilahnya saya kurang tahu, tapi pengen bunuh diri, kurang bisa sosialisasi gitu. Nah, terus saya membuat sebuah project judulnya Infinity Kecha gitu di Jepang. Terus saya tuh merasa bahwa ternyata melalui seni itu, jadi si teman-teman orang Jepang ini yang anak-anak muda ini emang tidak bisa komunikasi dengan baik, terus tidak mau keluar rumah. Orang-orang semacam ini ketika belajar kesenian itu secara tidak sengaja mereka tuh bisa komunikasi gitu. Misalkan melihat temannya yang salah, jadi mereka ketawa, terus menegur kamu salah gitu, mengajar. Terus secara tidak langsung itu ada vibrasi positif. Terus mereka tuh interaksi antara satu sama lain. Terus ya tidak sengajaan membuat mereka tuh happy, terus bisa komunikasi. Nah itu menurut saya sangat, di dalam sebuah kesenian itu ada satu hal yang tidak bisa ucapkan, tapi ya emang ini sebuah kekuatan seni ya saya bilang gitu. Jadi melalui seni ini ternyata bisa membangun sebuah komunikasi dan kebersamaan gitu. Ya, jadi menciptakan sebuah koneksi ya. Betul. Jadi kita emang kita nggak perlu berkata-kata panjang, berbicara panjang, tetapi melalui sebuah proses, melalui sebuah kebersamaan ini membuat sebuah komunikasi yang sudah merangkap semuanya gitu. Itu yang mungkin juga setelah saya kembali ke Bali, terus ketemu teman-teman tuli ini, sempat pas awal banget sebelum saya ada pengalaman sama teman-teman tuli, sempat ada tawaran, ayo Jasmine bikin tarian deh sama teman-teman tuli gitu. Terus pada saat itu ternyata saya bilang kapan gitu. Oh 1 minggu kemudian. Oh saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya bukan orang yang saya belum kenal juga teman-teman tuli itu seperti apa. Terus saya juga tidak mau kayak ngajar terus udah pentas selesai gitu. Saya pengen ada sebuah kedekatan, pengen saling mengenal gitu. Baru saya mau gitu. Kalau tidak ada saya kayaknya kurang tahu gitu, saya belum ada pengalaman juga. Terus akhirnya waktu itu emang nggak jadi, tapi emang namanya jodoh ya tetap akhirnya ketemu gitu, terus emang di sebuah komunitas tuli ini ada satu metode cara mengajar teman-teman tuli dengan memakai bahasa isyarat gitu. Namun bahasa isyarat ini juga saat mereka pentas juga kayak conducting gitu di depan panggung. Nah itu metode yang saya melihat rata-rata di Bali atau di luar Bali itu ada metode seperti itu. Cuman hal itu membuat ketika pertunjukan mulai itu kelihatan kurang profesional yang saya rasakan gitu. Terus saya mencoba terus belajar. Emang kita saling belajar. Saya belajar, mereka pun belajar bagaimana
saya mengajar ke mereka, mereka memahami bagaimana mereka akan memahami ketika saya mengajar. Jadi emang betul-betul kita saling belajar dalam sebuah proses ini. Dan yang saya akhirnya membuat adalah sebuah metode yang saya tidak mau menggunakan sebuah conducting di saat pertunjukan itu berlangsung gitu. Nah, itu adalah dengan cara misalnya mereka itu selalu ada tempo, ya sama hitungannya sampai 1 sampai 8. Namun ternyata kita bisa membuat sebuah hitungan dalam tubuh mereka gitu. Jadi misalkan ada 8 motif gerakan, terus dan satu penari sama satu penari itu saling terikat. Jadi misalnya contohnya satu penari karena lari, oh berarti sekarang giliran saya muter gitu. Nah itu menjadi tanda-tanda dan saling harus terkait dan harus kerjasama satu sama lain gitu. Nah itu metode yang saya lakukan kepada teman-teman tuli ini gitu. Berarti koreografinya sendiri, maksudnya pas penciptaan gerakannya pun ini juga karena proses-proses itu ya. Jadi cara menciptakan gerakan-gerakan ini pun menyesuaikan dengan cara komunikasi ini atau bagaimana? Ya betul. Awal-awal saya coba menyesuaikan, tetapi saya melihat mereka, saya coba dulu. Ketika mereka mampu, oh ya boleh deh bisa gitu. Jadi emang karena mungkin karena sering, jadi kita saling memahami. Oh maunya Jasmine kayak gini gitu, seperti itu. Jadi selama mereka mampu, saya akan coba nge-push mereka yang mau gampang, mau susah, coba gitu. Terus mereka tetap semangat gitu biasanya. Sejauh ini Ya, saya penasaran ya masalah iringan musik, karena mereka kan bisu tuli. Apakah mereka bisa merasakan getaran dari musik yang dan direkam atau yang mungkin direkam, pernah atau pakai live musik, apa bagaimana Jasmine? Pernah juga pakai live music, tapi mereka berbeda-beda ya kasus anak-anak tuli itu. Ada yang mendengar sedikit kalau speakernya besar, terus mereka bisa mendengar, oh kayaknya lagi mulai nih musiknya gitu. Terus ada yang sama sekali tidak dengar, terus ada juga yang bilang apakah dengan sebuah getaran. Cuman kalau di Bali ini kan panggungnya suka berbeda-beda, ada yang di tanah, yang bukan di panggung gitu. Jadi kalau ketika bukan di panggung otomatis tidak bisa merasakan ya. Kalau tanah tidak bisa merasakan getaran. Namun kebanyakan kalau kami melakukan metode yang penting mereka itu tahu bahwa musik ini sudah mulai gitu. Jadi biasanya kita kasih tanda apa aja sih, mau kasih jempol, kalau bahasa isyarat mulai begini atau apapun itu kita cuma kasih tahu bahwa musik ini sudah mulai, terus mereka tinggal mulai menari gitu. Jadi kita tinggal kasih tahu awalannya aja gitu. Terus kalau masalah tempo itu ada misalnya harus lebih cepat gitu, harus lebih pelan kayak gitu. Cuman lama-lama karena kita harus latihan berulang kali, akhirnya mereka paham sendiri, oh pas adegan ini kita temponya lebih cepat, pas adegan ini temponya lebih pelan gitu. Jadi emang mereka itu saya rasa diberikan kelebihan yang lain ya dari Tuhan, kelebihan dalam mendengar, kelebihan dalam melihat, terus kelebihan dalam merasakan gitu. Jadi setelah rutin setiap kali latihan, mereka sudah kayak tempo itu sudah direkam oleh tubuh mereka sih rasanya gitu. Ketika saya memantau mereka gitu. ini sangat sekali menarik ya. Kadang kan orang nggak berpikir ya gini, semua mau mudahnya saja, instan aja. Padahal kalau saya lihat dari segi proses ini, pasti prosesnya sungguh lama.
pasti sangat sekali apa namanya menyerap banyak energi, memakai semua energi kita ya untuk berproses. Ini bukan perkara mudah menjadi seseorang yang apa namanya memimpin sebuah kreativitas, apalagi bekerja sama dengan kawan-kawan difabel yang bisu ya ataupun yang cacat ya. Tapi ini memberikan sebuah apa nama hikmah yang besar sekali, tidak hanya bagi orang yang menonton pastinya, apalagi Bagi bisa mereka juga ya. bagi mereka Semangat sekali ya. sendiri ada Banget. arti. Ya, seolah-olah ada hal yang ingin mereka sampaikan dan tunjukkan, itu bisa mereka lakukan dari tari ini, gerakan tari ini. Dan saya suka sekali bagaimana Jasmine apa namanya mengajak mereka tidak hanya tergantung pada suatu, apalagi tergantung pada komunikasi yang tidak banyak orang yang tahu. Kayak apa namanya bahasa isyarat ini kan tidak semua orang bisa, tetapi Jasmine membuat mereka bebas, lepas seperti itu, berkomunikasi secara melalui apa namanya gerakan yang mereka bisa dan latihan-latihan dan proses-proses yang mereka lalui selama berlatih bersama Jasmine. Nah itu sangat sekali saya kagumi seperti itu. Itu live Terima musiknya kasih. pakai musik gamelan atau musik lain apa bagaimana? Kalau live music pernah sekali pakai live music itu pakai pas konsernya Bayu Laksmi. Uh-uh. Terus kalau yang em, kebanyakan minus one, tapi minus one-nya itu apa ya? Campur ya. Ada gamelan, terus ada elektronik, terus apa ya? Pokoknya campur deh musiknya yang saya pakai buat minus one gitu. Tapi kalau live juga, kalau Mbak Ayu Laksmi kan juga kontemporer ya, jadi dia pakai gamelan dan vokal juga. Ya, alat tradisional juga ada di Berarti dalamnya. yang pemain musiknya bukan orang difabel gitu ya? Mm-mm. Saya malah sangat bercita-cita sekali ya pengen mengajak teman-teman. Jadi emang whole pertunjukannya itu penarinya tuli, pemusiknya mungkin tunanetra gitu. Terus emang sih saya uh, dapat kontak dari teman tunanetra. Terus mereka emang lebih berkecimpung di dunia seni musik. Tapi saya karena itu setelah pandemi saya belum ketemu mereka. Tapi saya sangat bercita-cita sekali apa suatu saat yang mengiring itu teman-teman tunanetra gitu. Wah, pasti bakal keren banget ya. Kita berharap Nanti banget ya. nanti beli Wayan yang composing. Iya, iya. Siapa tahu dengan Mekar Buana nanti bisa menghasilkan Bisa ada kolaborasi kerjasama. ya. Iya, iya Karena betul. kita Paling tidak instrumen dari kita belum jadi komposer di ya. Mekar Buana kita fokusnya selain sama kesenian klasik ya, tapi tidak menutup ya kemungkinan pastinya ada hal baru yang kita buat. Tetapi juga, kita juga banyak bekerja sama dengan kawan difabel ini, dengan Puspa di Bali biasanya kita jadi kawan-kawan Kepati, kan ada penarinya juga yang Iya. kaki palsu. Kadang ada fashion show juga sama mereka. Jadi kalau tiap kali ada apa namanya orang-orang belajar ke Bali dari luar gitu, kita arahkan mereka supaya ikut mensumbang. Jadi tidak hanya belajar di Mekar Buana, mereka juga memberikan sesuatu yang mereka bisa tinggalkan, merasa bangga, ikut kontribusi kepada masyarakat Bali. Jadi kita kerjasamanya sama Puspa di Bali di Yayasan Aneka Liput. Kadang kita lakukan pementasan gamelan juga. Terus ada keinginan sebenarnya juga memberikan kelas gamelan gratis, bahkan mau menyumbang orkestra ya, tapi yang sederhana, instrumen yang bisa kita hanya taruh di atas meja, atau jadi tidak perlu harus jongkok atau duduk di lantai seperti itu. Jadi sama Keren ya, sekali. Ada yang bisa main gamelan. Iya, ada yang bisa main gamelan. Jadi itu juga salah satu keinginan kita ya, harmoni ini, filosofinya Trihita Karana ini ingin kita laksanakan. Jadi tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tapi juga ikut mengajak
ada memberi perubahan baik kepada masyarakat yang lain, juga ikut menginspirasi mereka Membuat juga orang gitu. happy gitu. Ya, menciptakan kebahagiaan gitu, nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa memberi kebahagiaan ke orang lain gitu. Keren sekali. Iya, semoga pemikiran kita ini bisa suatu hari kalau memang jodoh seperti yang dibilang tadi, semoga bisa kerjanya bareng ya gitu. Iya, Di sini boleh. banyak sekali sebenarnya, ada kawan-kawan juga, ada Pradnyani Dewi. Dewi ini dari ISI juga tapi menikah keluar ya, Romania. ke Rumania, Oh ada di iya. sini juga. Dia juga nari India, nari-nari yang lain tapi basicnya Iya, tetap dia dari waktu Bali. si Pratnya, waktu saya kuliah, kita satu angkatan. Ya, saya Sama. rasa juga iya. Tahun-tahun itu banyak sekali orang-orang yang keren. Ada tante saya lagi online juga nonton. Ya, banyak. Terima Halo. Ini kasih. kan kawan-kawan orang Jepangnya juga banyak ini. Anyway, bahasa waktu saya pertama kali ketemu Jasmine ini ya, bahasa Indonesianya gaul banget ya. Mungkin karena gaulnya sama sama kawan-kawan muda yang seusianya mungkin ya. Kalau suami saya gaulnya sama kakek-kakek, bapak-bapak di desa. Logat Bali. Jadi logatnya logat Bali. Nah, aduh. Oh, selain bisa cerita dong sedikit kan, sekarang kan masalah bertahan. Kan saya lihat kita Poleng juga punya fashionnya. Sementara kan ngajain kawan-kawan itu menjahit masker, kadang menyumbangkan masker juga saya lihat kemarin. Itu ini masih berjalan atau bagaimana? Itu awalnya bagaimana nih muncul ide Oh ngajak-ngajakin iya, kawan? jadi sebetulnya di dalam teman-teman tuli ini kan nggak semuanya passionnya di tari gitu. Jadi walaupun emang kegiatan kami lebih banyak di seni pertunjukan, tapi saya selalu ngobrol sama, kadang langsung, kadang ke orang tuanya bahwa apa yang paling disukai gitu. Jadi saya tidak mau memaksa anak-anak ini kalian harus menari gitu, tidak gitu. Karena masing-masing anak-anak ini punya bakat tersendiri, terus cita-citanya mau jadi apa gitu. Nah, dari antara teman-teman ini tuh Salsa, salah satu anak namanya Salsa, dia tuh mau jadi fashion designer gitu. Nah, jadi saya coba bilang, ya udah kamu coba bisa nggak bikin celana kayak gini, karena saya emang suka celana etnik. Jadi coba Salsa jahit dulu, ini contohnya, coba gitu. Terus anaknya selalu semangat gitu. Terus akhirnya coba ya udah gitu. Terus jadi mencoba bahwa saya mencoba memberikan sebuah wadah bahwa kalau si Salsa mau jadi fashion designer, coba deh ini ditukunin gitu, coba belajar, gagal nggak apa-apa, dicoba gitu. Nah, terus ada juga dua anak kita emang tetap mereka keke mau jadi penari gitu. Terus jadi ya udah tetap harus belajar, mau di Kita Poleng, mau di luar silakan gitu. Jadi kita nggak membatasi, tapi mau nanya apa silakan, kita selalu support gitu. Nah, dua anak ini namanya satu cowok sama Salsa, cowok Wahyu, namanya Wahyu, dia mau tetap di bidang tari. Nah, mereka berdua ini pengen masuk ke ISI Denpasar gitu. Terus tapi di ISI Denpasar ini kan belum ada sistem buat teman-teman tuli gitu, tetapi ya betul, fasilitasnya belum tersedia. Terus saya tanya Wahyu, kalau misalnya tidak bisa masuk ke ISI, mungkin bisa ngambil desain, karena di STD menerima teman-teman tuli gitu. Terus dia bilang, saya kalau nggak bisa masuk ke ISI nggak mau gitu, saya tetap mau jadi penari gitu. Terus emang beda-beda kasus, dan kita harus juga teman-teman ini itu kadang punya sedikit sensitif juga gitu dengan cara kita komunikasi, itu sangat harus berhati-hati. Kadang saya juga merasa kok Wahyu bicaranya seperti itu sama saya, kadang saya juga tersinggung, tapi emang cara komunikasi mereka tuh seperti itu gitu, tidak bisa
mengekspresikan baik melalui teks itu juga kurang bisa apa yang mau mereka sampaikan sama apa yang kita tangkap tuh suka berbeda gitu. Nah, jadi emang benar-benar pokoknya kembali lagi bahwa Kita Poleng ini pengen sekali intinya mau support mereka aja gitu, mau kemana arahnya nantinya gitu. Jadi dibantu ya lewat Kita Poleng. Itu bisa dijelaskan sedikit, Yasmin, itu lokasinya di mana sih? Kita Poleng, kita saat ini di Denpasar, deket Sudirman atau Jalan Sermakatos. Base-nya, markasnya di situ. Kalau kamu sendiri belajar bahasa isyarat di mana? Jujur ya, saya nggak bisa bahasa isyarat. Bisa, maksudnya. Tapi mungkin nggak fluent maksudnya. Saya pakai bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh aja. Ya, saya seperti tadi, saya tuh juga sempat sangat tidak pede harus berkomunikasi sama teman-teman tuli karena saya belum sama sekali tidak tahu bahasa isyarat gitu. Tetapi sebetulnya pelan-pelan tahu beberapa bahasa isyarat yang paling dibutuhkan di dalam saat mengajar mereka gitu. Emang kita kayaknya mereka juga sangat sabar sama saya. Saya juga sangat kadang tuh emang harus ekstra sabar. Tetapi sebetulnya semua itu ketika kita pentas gitu, itu apa yang selama ini yang proses panjang, yang pokoknya berbagi pengalaman dan sebuah ya emang tidak mudah. Namun setelah menonton saat mereka menari itu kayak semuanya terbayarkan. Iya. Dan ya sangat bahagia sekali gitu ketika bisa melihat mereka di panggung gitu. Itu sih. Kamu tahu nggak di desa apa namanya Bengkalo ya? Bengkalo. Ya. Di desa Bengkalo ada desa yang khusus banget punya bahasa isyarat tersendiri karena satu desa katanya mereka dipastu atau kena kutukan. Mereka itu semua bisu tuli. Pernah nggak ke sana atau dengar tentang desa ini di sini? Iya, saya pernah dengar tapi belum pernah ke sana. Gitu, belum jadi pernah katanya menciptakan bahasa isyarat sendiri karena dulu kan tidak ada sekolah di sana, jadi tidak dapat pelajaran dari pemerintah. Ya, dan ada profesor yang sempat meneliti di sana ya. Prof. Pandai Serta dari ini dosen di Solo. Itu sempat meneliti ke desa ini. Membuat buku tentang bahasa isyarat yang digunakan. Unik sekali. Sakit kepala bahasanya. Itu ada kalau bentuknya kayak cangkir kopi. Gini, kalau orang mau bahasa isyarat untuk kopi, ini sakit kepala. Kepalanya sakit karena kurang minum kopi. Iya, gitu. Ya. Lucu ya. Kalau ada bukunya, tapi nggak tahu. Kalau ini dibilang ini tidak punya uang, kalau pegang ini pegang kantongnya kempes. Iya betul, jadi kayak semacam sebetulnya kayak ada bahasa isyarat, dua jenis bahasa isyarat kalau di Indonesia itu namanya Sibi dan Bisindo. Nah rata-rata teman-teman di Bali ini pakainya Bisindo. Namun tapi karena emang kayak misalnya punya satu kelompok gitu, mereka tuh akhirnya buat bahasa isyarat sendiri gitu, karena kayaknya kalau pakai bahasa isyarat formal itu kadang terlalu ribet gitu, jadi mereka akhirnya buat bahasa isyarat sendiri gitu, jadi lebih singkat gitu, lebih mudah gitu sih. Emang mereka suka menciptakan gaya sendiri tuh emang betul, apalagi di sana ya yang tidak ada di desa tersebut. Ya, tidak ada pendidikan sebelumnya, tapi itu menarik juga ya. Iya. Menarik memang untuk diakui. Waktu memang cepat sekali berlalu, tapi saya ingin kasih tahu juga nih kawan-kawan, karena baru-baru ini kan Jasmine ikut di dalam sebuah kompetisi film ya. Apa sih filmnya judulnya? Itu saya lupa. Yang mana? Yang Lukat atau Jiwa yang Merdeka? Itu Lukat
yang terbaru atau ada yang jiwa yang terbuka? Jiwa yang merdeka. Merdeka, jiwa yang merdeka. Ini yang terbaru apa yang lukat yang terbaru? Jiwa yang merdeka yang terbaru. Yang kemarin menang kompetisi itu Lukat. Lukat ya. Itu bisa ceritain nggak sedikit apa sih yang menjadi dasar pembuatan film? Oh iya, sebetulnya kayaknya nonton deh si yang buat Beli Dibal kalau nggak salah. Oh Ya. iya. Uh-uh. Ya, ini idenya dari Beli Dibal ini. Sebetulnya ide ini berdua. Sebetulnya ini adalah gagasan buat seni pertunjukan tahun 2015-2016. Jadi kalau saya mau ngangkat sebuah sosok perempuan, terus Beli Dibal juga sebetulnya ini sambil menjalankan sebuah proses akhirnya menemukan. Jadi singkat ceritanya adalah akhirnya kami membuat seni pertunjukan yang mengangkat tentang Pura Melanting gitu. Okay. Pura Melanting. Jadi yang saya simbolkan adalah dengan memakai keranjang adalah Dewi Melanting gitu. Nah, jadi emang sama-sama pencariannya sama-sama akhirnya konsepnya akhirnya bertemu berdua gitu. Saya yang mau jadi pengen sosok perempuan, terus akhirnya kita mencari filosofi. Itu awal mulanya dari dapur yang akhirnya jadi pasar gitu. Nah, terus emang kami membuat sebuah pertunjukan yang menggambarkan dari pasar ke pawon, dan akhirnya juga kami membuat film short movie atau lebih ke art movie ya. Itu kita emang selalu eksplorasi pasar gitu. Nah, eksplorasi pasarnya mulai dari pasar-pasar yang di Bali, mulai dari pasar Badung, pasar yang di Sanur, mau yang di Ubud gitu. Jadi selalu eksplorasi pasar sampai pernah di Kalimantan, sampai di Jakarta. Kalau Jakarta kita eksplorasinya mall dengan gaya itu, dengan memakai keranjang gitu. Nah, karena kebetulan kemarin selama pandemi ini nggak pernah berkarya, terus akhirnya kami memutuskan mau ikut kompetisi Dance Motion Festival. Dance Motion Festival, dan itu temanya adalah kemenangan gitu. Nah, akhirnya di sini Beli Dibal menggabungkan antara kemenangan dengan sebetulnya ceritanya ini adalah dari sebuah perempuan yang bangun dan dia keliling pasar, terus kayak kembali ke dari sekarang tuh kembali ke biasa ya, kalau istilah sekarang itu saya kurang bisa kembali ke normal lagi gitu dengan flashback yang berkunjung ke pasar-pasar begitu, dengan ya udah melepaskan keadaan ini gitu, dengan saya lupa, dengan melakukan pemelukatan. Jadi emang terinspirasi dari kisahnya Dangyang Nirarte di Lontar Dwi Cendra Tatwa, bahwa ke abad ke-14 itu sama dulu pernah juga ada kejadian penyakit yang membuat dan akhirnya itu dibersihkan dengan air suci, diberikan air suci, akhirnya warga situ sembuh, dan akhirnya memanggil Dangyang Nirarte dengan Pedanda Sakti Wawurauh gitu sebutannya. Dan itu yang menjadi dasar dari inspirasi kami bahwa pandemi ini harus dibersihkan dengan pemelukatan, maka diberikan judul Lukat. Ya, sehingga akhirnya menang dari apa yang pandemik ini beri ke kita ya, segala proses semua dengan melukat akhirnya bisa kembali normal seperti itu. Iya, jadi dikaitkan dengan filosofinya Dangyang Nirarte. Kebetulan Dangyang Nirarte, anaknya Dangyang Nirarte adalah Dewi Melanting yang dari Pura Melanting gitu sih. Iya. Sangat penting ya. Jadi semua ibu-ibu di pasar tuh pasti sudah mengenal Dewi Melanting. Pasti.
Ya. Tapi sangat menarik sekali bahwa saya di saat eksplorasi itu banyak sekali kejadian yang lucu karena orang tuh aduh jelema apa nih gitu kan orang nah orang bodoh nak Kar- bodoh gitu kan terus Karena berat nutup diri pakai keranjang itu ya, kebalik ya. iya terus wih kadang juga ada ibu-ibu wah keranjangnya kok lebih bagus sekali daripada saya ibu-ibu yang Ya, tukang yang sup suka itu kuyun itu. Iya. terus Tapi sedangkan memang iya, kalau kalau pasar kan pasti itu keranjang ini jadi hal yang sudah jangan sangat unik untuk pasar ya kan. iya, tapi itu emang pengalaman setiap pasar itu pengalaman di setiap pasar itu sangat menarik sekali gitu. Uh, Ah, ya, sangat menarik loh ini ceritanya. Sebenarnya kita sih pengen ngobrol lama-lama. Mungkin lain kali kita lanjut lagi di tema yang lain. siap. Ini sudah hampir selesai, tapi kita pastinya semua orang yang menonton atau nanti karena ini bakal ada di IGTV, jadi ada orang lain berkesempatan pasti menonton lagi IGTV-nya. Bisa dong sedikit Jasmine untuk mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke kawan-kawan yang muda, yang sekarang memang menari, yang sekarang banyak followersnya gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu untuk Iya, yang ya. ya untuk yang saya sampaikan kalau buat kawan-kawan muda gitu, maksudnya syukurilah apa yang maksudnya ada di saya mengatakan buat teman-teman di Bali ataupun di Nusantara bahwa kebudayaan yang kalian miliki ini sangat kaya sekali gitu. Jangan sia-siakan. Maksudnya paling tidak mengenal lah gitu, mengenal. Karena saya wong Jepang nih, Yang Jepang. Jepang KW ini saya sudah bela-belain gitu, maksudnya belajar tari Bali dan saya sangat bersyukur gitu. Jadi jangan teman-teman di Bali ini mengsia-siakan apa yang kalian miliki, tradisi kalian, budaya kalian. Itu sih yang saya pengen sampaikan ke teman-teman generasi muda. Karena banyak sekali sekarang teman-teman anak muda tuh suka TikTok yang lebih dominan ke tari modern. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa perlu kita kembali ke tradisi sama kayak yang dilakukan oleh Mbak Evi dan Beli Wayang. Ya, kita karena passion ya, Ya, dan dengan semua senang mulai hati. dari cinta, sama seperti Jasmine juga. Kalau tidak ada cinta ini saat pandangan pertama melihat tarian Bali, itu nggak mungkin kan akhirnya nyantel di sini kafe kayak ini kayak yang cinta sama gamelan Bali gitu. Ya, sangat senang sekali ya. Ini apa namanya pesan-pesan yang disampaikan Jasmine ini adalah juga pesan-pesan yang ingin juga selalu yang saya gaung-gaungkan ke kawan-kawan muda yang lain. Dan saya mungkin beberapa orang tidak nganggap muda lagi, tapi saya selalu merasa muda dan saya stuck di umur muda. Dan Bagus. ya biar selalu muda. Jadi tanpa batas ya, walaupun kita nggak muda lagi dan umur kita udah tua, kita harus tetap pegang teguh sama filosofi yang sudah diturunkan dari tradisi ini. Trihita Karana sangat penting, kita tidak hanya tahu teori saja, tapi ini loh tiap ya bukan slogan yang dipakai buat apa namanya keren-kerenan atau promosi, tetapi juga dilaksanakan di keseharian. Ya, kita praktekkan selalu di kehidupan kita sendiri gitu. Bukan nilai apa namanya yang hanya memikirkan diri sendiri ini yang kita pegang teguh, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan dan mengharmoniskan semua ini sehingga kita bisa membahagiakan tidak hanya diri sendiri kan, tapi juga orang lain di sekitaran kita gitu. Senang sekali saya bisa ngobrol akhirnya sama Jasmine. Sama Jasmine saya juga. kayaknya gini ya, vegan kamu ya? Saya pasca tarian. Oh, oke. Tapi Jadi masih makan ikan, tapi sedikit kadang-kadang banget. Ya. Berarti hampir sama kayak Obon. Ya, vegetarian. Dia lebih vegetarian. Vegetarian. Ya. Ikan baru-baru ini coba-coba lagi gitu. Sama, saya dulu hampir kayak vegan, terus habis itu naik tingkat naik derajat ke vegetarian.
Oh, oke, Terus oke. jadi sekarang karena susah banget dulu tuh sempet susah banget makan apa ya, pure vegetarian ya. Terus saya dulu tuh sangat strict, pokoknya kena aja nggak mau gitu. Terus akhirnya Oh, susah iya, yang iya. kayak gitu-gitu. Terus akhirnya coba mulai relax. Soalnya ke depan kita betul-betul harus Betul, mempertimbangkan karena ini. mikirin tentang lingkungan juga tentang Pandemi juga pandemi ini ini kan kan disebabkan banyak oleh binatang bawa makan penyakit daging juga sebenarnya. gitu. Mm-mm. Tapi Tapi ya saya semua butuh juga proses. lebih suka jadi vegetarian sih, nggak terlalu suka juga, walaupun sudah mulai makan ikan, tapi jarang sekali gitu. Iya, Paling satu ikannya minggu isi sekali. plastik ya sekarang. Semua karena Iya, lingkungan. betul, Dia jadi betul, vegetarian tuh karena waktu kita pergi ke pantai Kedonganan gitu, plastiknya wah tebal sekali. Saya pulang-pulang aja menangis, kok bisa seperti ini ya pantai saya gitu. Akhirnya betul. makanya kita sebisa mungkin bahkan di kegiatan kita kita usahakan segala halnya sebisa mungkin mengajarkan orang juga untuk tidak menggunakan plastik sekali Mm-mm. pakai begitu. Oh Iya, well, betul. kita punya 2 menit. Oke. Iya, buat kawan-kawan mungkin yang sangat sekali ingin tahu tentang kegiatan kita bisa follow Putu Evi Mekar Buana, Wayan Pon Semara Mekar Buana dan tentunya dengan apa sih Jasmine Okubo ya Okubo ininya. Jasmine suka kebalik. Ya, Okubo Okubo Jasmine. Jasmine. Terus juga jangan lupa untuk kegiatan wadah kita Poleng Bali juga udah ada Instagramnya. Juga kalau mau lihat apa nama hasil-hasil karya juga ada yang fashion ya, ada kita Poleng Bali juga punya Fashion. Instagram. Ya. Kita poleng. Ah, Ya, untuk khusus baju ada. Kita poleng fashion balik. iya, silahkan kawan-kawan yang kepo atau pengen banget kepoin, ingin merasa terinspirasi, silahkan kunjungi aja Instagram tadi yang sudah disebutkan. Kita bakal berharap ya bisa ketemu lagi ya Iya, Jasmine. Ayo sehat-sehat kita selalu. Terima ucapkan kasih. sama selamat berkegiatan walaupun di dalam rumah. Semoga pandemi ini segera kita bisa lewati dengan baik. Tetap semangat ya. Mari Ya, kita bilang goodbye dulu sama teman-teman di sana. Sampai bertemu lagi ya terima semua. kasih banyak untuk sore Sama-sama. ini. Semoga bisa Sama-sama. ketemu kolaborasi. Ya, ketemu Ya, ini fisik ya. Ya, Oke, bye-bye semua. bye. Dadah. baik.